Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-wazifatu talitatu an la yatakabbaru 'alal ilmi wa la yata'ammaru 'alal mu'allim bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyari kal maridil mudnifi yulqi zimamal ikhtiyari ila tabibi min ghairi an yatahakkama alaihi bi syai'in fi istid'a'i naw'in minal anwa'i duna naw'in. Al-wazifatu talitatu, tugas bagi orang yang belajar yang ketiga, an la yatakabbaru 'alal ilmi, bahwa dia tidak menyombongkan dirinya atas ilmu, wala yata'ammaru 'alal muallimi, dan tidak memaksakan sesuatu kepada gurunya, bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyari, bahkan dia serahkan kepada gurunya kendali untuk memilih, kendali ikhtiar, bahwa dia tidak menyombongkan dirinya atas ilmu dan tidak memaksakan sesuatu kepada gurunya, atau bahasa kitanya ngatur guru. Guru, besok saya mau acara, pokoknya kudu datang ya. Itu memaksa namanya. Itu namanya memaksakan sesuatu kepada guru. Nah, makanya bedanya orang-orang dulu meskipun ilmunya sedikit tapi barokah kehidupannya, karena semuanya diserahkan kepada gurunya. Apa kata gurunya diikutin. Kalau orang sekarang, kebanyakan kita ilmunya mah banyak tapi keberkahannya kurang. Nah, yang paling pertamanya suka ngatur guru. Dan kal maridil mudnifi yulqi zimamal ikhtiyari ila tabibi, seperti orang yang sakit parah, dia serahkan kendali ikhtiar itu kepada dokter, min ghairi an yatahakkama alaihi bi syai'in, tanpa menekankan sesuatu kepada dokter itu, fi istid'a'i naw'in minal anwa'i duna naw'in, dalam meminta sesuatu ataupun menolak sesuatu. Kita kalau ke dokter dikasih obat apa aja gak boleh protes. Harusnya ke guru pun seperti itu. Mau diatur apapun sama guru gak boleh protes. Man, besok bulan Ramadan sebulan jangan pergi pulang ya, tinggal di sini aja. Jangan pakai protes. Siap begitu. Udah tuh. Itu tugas murid, tugas orang yang belajar yang ketiga seperti itu.
Yang pertama, dia jangan menyombongkan dirinya di atas ilmu. Contoh orang yang menyombongkan dirinya di atas ilmu, kagak mau ngaji kalau gurunya nggak terkenal. Pokoknya mau ngajinya kalau mau yang gurunya yang udah terkenal, udah masyhur. Dan lagi ilmunya pilih-pilih. Pokoknya kagak mau ngaji fikih dah, pengennya tasawuf aja. Padahal mah kalau dilihat fikihnya juga masih acak-acakan. Apa? Itu namanya menyombongkan dirinya dari ilmu. Atau yang kebanyakan terjadi biasanya dia merasa bahwa dirinya udah lebih pintar dari gurunya. Makanya biasanya ngoreksi guru mulu. Ini kayaknya bahasan guru kurang pas ini. Ini kayaknya bacanya kurang pas ini. Kayaknya ngartinya kurang pas ini. Ngoreksi guru. Itu namanya menyombongkan dirinya dari ilmu. Makanya salah satu syarat orang yang mau belajar sebenarnya jadikan diri kita gelas kosong. Apa enggak? Kalau pengen belajar ke seseorang, jadikan diri kita gelas kosong. Artinya gelas kosong, ya belum ada apa-apa, belum ada isinya. Kalau kita hadir ke majlis berasa bahwa diri kita udah ada isinya, nggak bakal masuk. Apa yang diajarkan oleh guru mentah lagi. Oh, itu namanya menyombongkan dirinya atas ilmu. Kira-kira kalau kita berobat ke dokter, begitu dikasih obat kita nolak, kayaknya obatnya bukan itu dok. Kira-kira gimana dong ya? Paling kagak minimal diusir. Nah kalau memang tahu obat yang gitu, berobat dewek, jangan pakai obat mati. Nah ini mah ngaji, tapi bahasan yang disampaikan oleh guru dikoreksi mulu. Ini kayaknya kurang pas ini bahasannya. Tugas yang ketiga, jangan menyombongkan dirinya di atas ilmu. Yang kedua, jangan memaksakan sesuatu kepada guru. Jadi contohnya kayak kita berobat aja ke dokter. Pokoknya obat yang dikasih dokter ya terima aja, minum aja, jangan pergi ditolak. Wa yang bagi ayyuwaziba ala khidmatil muallim. Kamaru ya anna Zaid bin Thabit shalla ala janazatin faqur ribat lahu baglatun liar kabaha atau liar kabuha faja'a ibnu Abbasin fa'akhadha birikabiha faqala Zaid khalli anka ya ibna ammi Rasulillah. Faqala ibnu Abbas kada umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara'i. Faqabbala Zaid yadahu wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaiknya wayang bagi dan sebaiknya bagi orang yang belajar ayyuwaziba ala khidmatil muallim, bahwa dia munculkan semangat dalam dirinya dalam melayani orang yang mengajar. Dia munculkan semangat dalam dirinya untuk melayani orang yang mengajar. Kama ruwiya anna Zaid bin Thabit shalla ala janazatin
Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa sahabat Zaid bin Thabit pernah mensolatkan ya? Apa nyolatin? Sama-sama aja. Pernah sahabat Zaid bin Thabit selesai melakukan sholat jenazah, faqurribat lahu baglatun, maka didekatkan untuknya seekor kedelai. Keledai Bang Tony, masa kedelai? Maka didekatkan untuknya seekor keledai. Liar kabaha, untuk ditungganginya. Faja'a Ibnu Abbasin fa'akhadha birikabi, maka datanglah sahabat Ibnu Abbas, kemudian beliau mengambil talinya. Faqala Zaid, maka sahabat Zaid bin Thabit berkata, khalli anka ya ibna ammi Rasulillah, lepaskan tali itu dari tanganmu wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, maka sahabat Ibnu Abbas menjawab, kada umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara'i, seperti inilah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap para ulama dan orang-orang besar. Meskipun sama-sama sahabat, tapi karena Zaid bin Thabit merupakan ulama, sahabat Ibnu Abbas menghormatinya sampai keledainya dituntun. Faqampala Zaid yadahu, maka sahabat Zaid bin Thabit mengecup tangan sahabat Ibnu Abbas. Waqala, dan beliau berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati. Sahabat Ibnu Abbas menghormati Zaid bin Thabit karena kealimannya. Zaid bin Thabit menghormati sahabat Ibnu Abbas karena beliau merupakan ahlul bait. Saling menghormati. Makanya kalau ketemu Dailan jangan dijetakin namanya, biar begitu-begitu itu anaknya Buya. Kayak dulu ada cerita Buya itu berebut cium tangan sama Gus Muhajir, anak Buya Zayadi. Gus Muhajir pengen cium tangan Buya karena Buya orang alim, sedangkan Buya pengen ngecup tangan Gus Muhajir karena Gus Muhajir anak gurunya, anak Buya Zayadi. Saling menghormati. Udah. Jadi saling menghormati. Sahabat Ibnu Abbas menghormati sahabat Zaid bin Thabit karena kealimannya, sedangkan sahabat Zaid bin Thabit menghormati sahabat Ibnu Abbas karena beliau merupakan ahlul bait. Kita pun kerja begitu, apalagi sama guru. Tadi makanya tanamkan semangat untuk menghidmat, untuk melayani orang yang mengajar. Udah, terusin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluku illa fi talabil ilmi. Bukan termasuk akhlak orang mukmin mencintai, menghormati dengan berlebihan, menyanjung secara berlebihan, kecuali dalam belajar. Kalau belajar emang harus menghormati gurunya, melayani gurunya. Dan itu jadi kunci sebenarnya. Buat orang yang belajar, agar dia dianugerahkan ilmu oleh Allah, harus memiliki sifat tawadhu, terutama kepada gurunya. Punya sifat tawadhu. Kalau orang yang belajar
punya sifat sombong di hatinya, tidak akan dianugerahkan ilmu oleh Allah. Teman-teman, harus punya sifat tawadu, terutama kepada guru. Waqila al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ada yang berkata ilmu itu akan lari, akan menjauh dari orang yang memiliki rasa tinggi hati, memiliki sifat sombong. Ada ini. Ilmu akan menjauh dari orang-orang yang memiliki sifat sombong. Sebagaimana aliran sungai akan menjauh dari tempat-tempat yang tinggi. Karena yang namanya aliran sungai pasti mengalirnya dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Pasti mereka nyari tempat yang lebih rendah. Ilmu nyari orang-orang yang hatinya memiliki sifat tawadu. Kalau yang sombong, ilmu akan menjauh dari itu. Terutama sifat tawadu kepada guru. Jadi kita balikin lagi. Tugas bagi orang yang belajar yang ketiga, yang pertama jangan bersifat sombong, jangan menyombongkan dirinya. Yang kedua, jangan mengatur guru, jangan mengatur orang yang mengajarkan ilmu. Itu tugas yang ketiga. Al-wazifatur rabi'atu an yahtariza anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nasi. Al-wazifatur rabi'atu, tugas bagi orang yang belajar yang keempat, an yahtariza anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nasi, bahwa dia menjauhkan dirinya dari mendengarkan perbedaan-perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Tugas dia menghindarkan dirinya dari mendengarkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Pokoknya tadi yang dia pakai hanyalah apa yang dia dapat dari gurunya. Mau itu kata orang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, jangan didengerin. Itu tugas orang yang belajar. Pokoknya yang dia ikutin aturan gurunya. Gurunya bilang gimana. Mau itu nanti orang-orang berbeda pendapat tentang hal itu, bukan urusan. Yang penting dia ngikutin apa kata guru. Fa inna dzalika yuritu dahsyatan wa hiratan. Karena sesungguhnya yang demikian itu akan memunculkan rasa heran dan bingung pada dirinya, di dalam hatinya. Makanya salah satunya kenapa pentingnya punya guru seperti itu. Kalau kita banyak dengerin pendapat orang lain, itu bakal bikin kita bingung sendiri. Makanya salah satu pentingnya punya guru seperti itu. Pokoknya kita patokannya sama guru aja. Guru bilang apa? Kalau nggak punya guru, apalagi gurunya banyak, ntar kata guru yang satu A, kata guru yang satu B, bingung dah dia, yang mana yang dipakai. Ya. Tadi? Fa innahu yumilu fi awalil amri qalbahu ila kulli ma yulqi ilaihi khususan ila turuqit ta'tili allati tuwafiqul kasla wal batolata. Karena sesungguhnya hal itu, rasa heran dan rasa bingung yang muncul dalam hatinya akan mendorong hatinya di awal-awal permasalahan
kepada semua hal yang bisa mendorong dirinya secara khusus kepada tidak melakukan sesuatu. Allati tuwafiqul kasla wal batolata, yang itu sesuai dengan sifat malas dan suka nganggurnya. Batolah nganggur, yang itu sesuai dengan sifat malas dan sifat nganggurnya. Abang, karena dia bingung ini mana yang mau dipakai, ujungnya udah dah dan kagak dikerjain pisan. Makanya udah patokannya satu aja, apa kata guru aja. Jangan dengerin perbedaan pendapat di tengah masyarakat, kan bikin kita bingung sendiri jadi. Dan ujung-ujungnya nggak dipakai pisan. Hilang pisan. Apa? Hilang pisan. Ya kayak tadi kan, misalnya punya dua guru, kata gurunya kudunya A, kata guru yang satu kudunya B. Ujungnya daripada ngerjain yang B, ntar takut guru yang satu kesinggung, ngerjain yang A, takut guru yang satu marah. Udah apa nih? Bingung dah. Wala yajuzu lil mubtadi'ina al-iktida'u bi af'alil muntahina. Dan tidak boleh bagi orang-orang yang pemula mengikuti perbuatan orang-orang yang sudah sampai. Junior jangan ngikutin perbuatan senior. Pemula jangan ngikutin perbuatan orang-orang yang sudah sampai. Udah situ. Apa tadi? Ini masih mengikuti apa nih? Amalan atau apa? Contohnya. Ini buat yang kenal Buya. Dulu Buya itu jarang sholat jamaah. Jarang. Seringnya mah sholat sendiri. Yang Buya mah sholat sendiri emang udah sampai gitu, ketahuan. Diikuti sama Cakrim, Buya aja nggak jamaah, dah saya nggak jamaah gitu. Itu namanya pemula ngikutin pekerjaan orang yang sudah sampai. Nah, kalau misalnya guru zikir sendiri terus kita nimbrung, gimana tuh? Kalau diajak ya ngikut, kalau kagak ya jangan ngikut Bang Tony. Mau ngikut aja, diajak kagak apa kagak. Tidak boleh seorang pemula mengikuti perbuatan orang-orang yang sudah sampai. Apa? Ini kadang-kadang disalahartikan. Gini kan Buya jarang sholat sunnah, ngikut aja lagi kagak sholat sunnah. Padahal dulu perjalanannya itu Buya sholat sunnahnya duhanya aja. Duhanya 12 ditambah awabinnya 20. Aman. Ntar zuhur juga begitu. Qobliyahnya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4 ditambah awabin 20. Dulu tuh dalam perjalanan beliau seperti itu. Sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, wiridannya banyak. Nah kita ngeliat sekarangnya, kemudian Buya jarang zikir, udah jadi bisa. Emang males. Contohnya begitu lagi, kemudian Buya jarang jamaah, udah nggak jamaah lagi. Tadi. Makanya nggak boleh pemula nggak boleh mengikuti perbuatan orang yang sudah sampai. Jadi nggak boleh tuh ya, kita jangan ikut-ikutnya. Dulu ngeliat Buya seperti itu, ya kita jangan ikut-ikut.
Buya masalah sendiri emang udah khusyuk, udah wusu, udah sapi. Nah kita coba-coba sholat sendiri. Dan ketahuan dah jamaah yang ngaur, sendiri yang ngaur dengan jamaah. Apa? Ya minimal jamaah berapa orang Bang Tori kan bisa jadi imam, Bang Amir bisa jadi imam, Cakri bisa jadi imam, Oman bisa jadi imam. Jadi dikatrol sama jamaahnya. Meskipun itu satu jamaah ngawur semua, tapi minimal ada. Dikatrol sama jamaahnya. Udah tuh. Jangan seikut-ikut. Jadi dua tuh ya. Tadi yang pertama, jangan suka mendengarkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat karena akan bikin kita bingung. Pokoknya yang kita jadikan acuan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Itu yang kita jadikan acuan. Yang keduanya, kalau kita melihat sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh guru kita, jangan seikut-ikutnya. Jangan seikut-ikut. Kalau guru kita udah sampai, kalau kita masih pemula, jangan seikut-ikut. Hatta qala ba'duhum manzarona fil bidayati soro siddiqon wa manzarona fin nihayati soro zindiqon. Sampai ada ulama yang berkata manzarona fil bidayati soro siddiqon. Orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan bidayah kami, dia pasti akan jadi orang yang sungguh-sungguh dalam perjalanannya. Wa man zarona fin nihayati soro zindiqon. Dan orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan nihayah kami, maka dia akan jadi orang yang zindik. Karena biasanya orang-orang yang sudah mencapai tingkatan nihayah, dia ibadah-ibadah sunnahnya udah jarang. Paling yang inti-inti aja kayak rawatib, paling cuma itu. Selain itu biasanya yang fardu-fardu doang. Kalau orang yang tahapan pemula ngikutin orang yang tahapan nihaya seperti itu, ujung-ujungnya meninggalkan hal yang sunnah. Nggak dengan guru ibadahnya yang fardu-fardu doang, udah kita ngikut aja dah yang fardu-fardu aja. Apa? Makanya ujungnya zindik dah, meninggalkan sunnah Rasul. Ngerjain yang fardu-fardu doang. Apa? Bodoh gimana tuh? Apanya? Bodoh. Ya kan tetap rawatib mah jangan ditinggal. Yang sunnah-sunnah ya jangan ditinggal. Bodoh ya tetap wudu. Kalau kita niatnya sunnah apa bodoh tapi Kan makanya waktu ngaji di Pak Jahrudin pernah bilang, Buya itu bilang sholat zuhur itu 12 rakaat. 2 qobliyah, 4 zuhurnya, 4 kodoknya, 2 ba'diyah, 12. Oh. Semua ujung-ujungnya qobliyah kagak, kodok kagak. Orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan bidayah kami, maka dia akan jadi orang yang sungguh-sungguh dalam perjalanannya, jadi orang yang siddiqin. Sedangkan orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan nihaya kami akan jadi orang zindik, karena bakal meninggalkan yang sunnah-sunnah. Melihat gurunya begitu, ikutin. Makanya jangan seperti ikutnya bang. Biarin Cakri mah kalau subuh kayak udah nihaya deh. jawaban. Fa innahum fin nihayati sakanat jawarihuhum anil harokati illa fil faraid. Karena sesungguhnya mereka pada tahapan nihayahnya akan diam anggota badannya dari melakukan gerakan-gerakan kecuali dalam hal-hal yang fardu. Biasanya orang yang sudah mencapai tingkatan nihaya, ibadahnya tinggal yang fardu-fardu doang. Wastabdalu bin nawafili siyarul qulubi
wa dawam asyuhudi 'ala dawam, dan mereka mengganti ibadah sunnahnya dengan perjalanan hati mereka dan terus-menerus menyaksikan keagungan ciptaan Allah. Kalau kita masih perlu dengan ibadah-ibadah sunnah, karena masih tahapan bidayah. Wal ghafilu yazunnu bihi al batalata wal kasla. Orang-orang yang lalai menganggap itu semua termasuk tidak melakukan apa-apa, termasuk pengangguran dan sifat malas. Kalau yang nggak tahu apa-apa, anggapnya dengan guru juga nggak mau apain, anggap. Padahal mak hatinya lagi keliling, lagi bermunajat dengan Allah. Muridnya orang kagak tahu apa-apa, lihat begitu ngikutin aja. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi. Dan kamu anggap bahwa gunung itu diam, tidak bergerak, wa hiya tamurru marras sahabi, padahal sebenarnya gunung itu berjalan seiring dengan berjalannya awan. Awan itu kan pergeserannya nggak ketahuan. Gunung pun seperti itu sebenarnya, padahal bergerak. Cuma karena gerakannya pelan, nggak ketahuan gerakannya. Tahu nggak? Tahu-tahu gunung udah tinggi aja. Tahu nggak? Begitupun orang-orang yang sudah mencapai tahapan nihaya. Menurut kita mah nggak ngapa-ngapain, tapi padahal hatinya sedang ibadah, sedang bermunajat kepada Allah. Makanya kita jangan ikut-ikutnya. Al-wazifatul khamisatu, tugas orang yang belajar yang kelima, an la yadfa'a fannan min fununil ilmil mahmudati illa wa yakhudu fihi hatta yattali'a ala maqsudihi. Bahwa dia tidak meninggalkan satu fan dari berbagai macam fan ilmu yang terpuji. Bahwa dia tidak meninggalkan satu cabang dari berbagai macam cabang ilmu yang terpuji. Illa wa yakhudu fihi hatta yattali'a ala maqsudihi. Bahkan dia habiskan waktunya dalam mempelajari semua cabang ilmu yang terpuji sampai dia menemukan tujuan dari ilmu itu. Fa in sa'adahul umru istaufahu, maka jika dia bernasib baik didukung oleh umurnya, istaufahu, dia akan berhasil meraihnya, meraih apa yang dia tuju. Wa illa ikhtarul ahamma, kalaupun umurnya tidak mendukung, maka dia pilih ilmu-ilmu yang paling penting buat dirinya. Wa ikhtiyarul ahammi innama yumkinu ba'dal itla'i 'alal kulli. Dan memilih ilmu yang paling penting hanya bisa dilakukan setelah melihat keseluruhan ilmu. Setelah mempelajari semua cabang ilmu, baru dah dia tahu mana ilmu yang paling penting buat diri. Makanya jangan anti gorehan. Kamu tamu-tamu udah belajar tasawuf, kamu fikih anti lah. Harusnya semua cabang ilmu dipelajari sampai nanti dia menemukan mana ilmu yang paling penting buat diri.
Udah. Habis ini sebelum saya tutup, Bang Tony kan? Bang Amir? Yang dimaksud kita mengerjakan sholat sunnah tapi niatnya mengkodo yang fardu gimana Bu? Iya, niatnya tetap kodo, agak pakai dua, nggak pakai double niatnya. Sah tapi dua. Plus sah banget, Dapat dua-dua aja ya. dapat dua-duanya. Ya, fardu aja dapat kok, sunnahnya dapat. Ya dalam beberapa kasus bisa seperti itu, ada sholat sunnah yang bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya. Kayak tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat qada. Atau kayak tadi itu tarawih bisa. Tapi kalau kayak rawatib itu nggak bisa. Qobliyah nggak bisa digabung dengan sholat qada. Tapi nggak semua ya. Nggak semua sholat sunnah bisa digabung ke sholat yang lain. Dah. Bang Dini namanya enggak? Cukup. Al-wazifatus sadisatu, tugas yang keenam. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.